anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru berharap bahwa kalian akan tetap berada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang baik. Nah, anak-anak kelas 1, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak kelas 1, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan kembali belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema kedua, kegiatan keluargaku. Hari ini kita ada di pembelajaran yang kedua. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gerak berlari satu arah dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih dengan benar. Nah, anak-anak kelas 1, persiapkan diri dan peralatan yang kalian butuhkan untuk belajar, seperti buku, pensil, penghapus, dan buku temanya. Menyimaklah dengan seksama dan serius. Mari kita mulai materi pelajaran kita. Dengarkan, Ibu Guru akan membacakan sebuah teks. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Benny senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Nah, anak-anak, jadi olahraga membuat tubuh kita sehat. Dan olahraga yang dilakukan oleh Benny, berlari bersama keluarga, itu namanya olahraga yang murah tetapi menyehatkan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang cara melakukan gerak berlari satu arah. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah melihat atau mungkin pernah mengalami sendiri. Saat berlari, tiba-tiba saja jatuh. Nah, tahukah kalian mengapa bisa terjatuh saat berlari? Itu karena cara berlari yang salah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara melakukan gerakan berlari satu arah yang benar. Jadi, yang pertama adalah posisi badan agak condong ke depan. Jadi, ketika berlari, badan kita agak condong ke depan. Condong itu artinya miring atau dimajukan sedikit, ya. Berikut, pandangan mata tertuju ke depan. Nah, jadi saat berlari, pandangan mata harus tertuju ke depan agar kita tidak tersandung, ya. Berikutnya, berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Nah, ini maksudnya ketika berlari, gerakan tangan dan gerakan kaki harus pas atau sesuai, sama seperti gerakan berjalan satu arah. Saat kaki kiri melangkah ke depan, maka tangan kanan diayun ke depan. Dan saat kaki kanan melangkah ke depan, maka yang diayun ke depan adalah tangan kiri. Demikian bergantian. Tidak boleh kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri. Nah, nanti kita larinya tidak seimbang, bisa jatuh. Ya, anak-anak. Arah berlari lurus menuju satu arah. Nah, jadi arah berlarinya
lurus, tidak belok kiri, belok kanan, atau zigzag ya. Nah, anak-anak, itu tadi cara berlari satu arah yang tepat atau yang benar. Tujuannya agar kita tidak tersandung dan jatuh. Ingat, keselamatan diri saat berolahraga itu sangat penting ya. Baik, materi yang berikutnya. Olahraga berlari membuat badan kuat dan sehat. Ya, tentu saja berlari itu melatih otot-otot kaki, otot-otot di tubuh kita. Jika badan sehat, semua kegiatan mudah dilakukan. Nah, ini betul anak-anak. Sebab jika tubuh kita sehat, kita mau melakukan apapun itu akan menjadi lebih mudah. Tapi jika kita sakit, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, ya kan? Karena tubuh kita kurang sehat. Jadi ingat, kesehatan harus dijaga. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Yang berikut, kegiatan bermain pun lebih menyenangkan. Nah, jika kita sehat, pasti bermain sangat menyenangkan, ya kan anak-anak? Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, induk ayam, dan anak ayam. Permainan seru sekali. Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan berolahraga sambil bermain. Salah satunya itu adalah bermain ayam dan elang. Nah, kalian sudah pernah belum bermain ayam dan elang? Sekarang kita akan belajar tentang cara atau aturan dalam bermain ayam dan elang. Perhatikan ya. Cara bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, ada yang menjadi induk ayam. Ada yang menjadi anak ayam. Jadi ada 3. Yang pertama ada yang menjadi elang. Lalu ada yang menjadi induk ayam. Dan ada yang menjadi anak ayam. Yang menjadi elang 1 orang. Yang menjadi induk ayam 1 orang, dan yang menjadi anak ayam itu lebih dari 1 orang atau banyak. Nah, elang berusaha menangkap anak ayam. Jadi, elang harus berusaha menangkap anak ayam yang berbaris di belakang induk ayam. Jadi, induk ayam akan selalu melindungi anaknya dengan cara menghalangi si elang. Dan anak ayam selalu bersembunyi di belakang induknya dan mengikuti gerakan induk ayam. Yang berikut, induk ayam melindungi anak ayam. Bermainlah secara berkelompok. Tunjukkan kerja sama. Nah, artinya bermain secara berkelompok itu kita bermain dengan banyak teman, lebih dari 1 teman. Nah, kalau kita bermain elang dan induk ayam, maka paling sedikit anggota kelompok kita itu ada 6 orang ya. 1 jadi elang, 1 induk ayam, 4 orang jadi anak ayam. Seperti itu contohnya ya anak-anak. Selesai bermain elang dan ayam, Pak Guru menyampaikan terima kasih. Siswa dapat bekerja sama dalam permainan. Ingat ya, jika bermain, usahakan untuk tetap bekerja sama atau sportif ya.
Tidak boleh ada yang marah-marah saat bermain. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Setelah olahraga, mereka masuk ke kelas. Ruang kelas tidak rapi. Amati percakapan Udin dan teman-teman. Isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, di subtema 2 pembelajaran yang pertama, kita sudah pernah belajar tentang membuat kalimat dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih antara Ibu dan Siti. Sekarang kita akan kembali memperhatikan kalimat percakapan dengan menggunakan kata tolong dan kata terima kasih antara Udin dan teman-teman. Ayo kita menyimak bersama. Perhatikan ya anak-anak. Edo, titik-titik, rapikan kursi. Aku akan merapikan meja. Baik Udin. Titik-titik Edo. Sama-sama Udin. Nah, ini adalah percakapan antara Udin dan Edo di dalam ruangan kelas yang tidak rapi. Jadi mereka ingin merapikan ruangan kelas. Nah, coba kita lihat percakapan yang belum lengkap kalimatnya itu ada di bagian Udin. Nah, kita lihat yang pertama. Edo, titik-titik, rapikan kursi. Kata yang harus kita pilih untuk melengkapi kalimat percakapan ini hanya 2. Tolong dan terima kasih. Nah, untuk kalimat yang pertama, yang lebih tepat adalah kata tolong. Edo, tolong rapikan kursi. Aku akan merapikan meja. Nah, kalimat kedua yang belum lengkap. Titik-titik Edo. Kan kita hanya memilih 2 kata. Kita telah memilih 1 kata tolong. Jadi yang tersisa hanya tinggal kata terima kasih. Nah, jadi untuk kalimat yang kedua kita akan lengkapi dengan kata terima kasih Edo. Seperti itu ya anak-anak. Nah, baik. Mari kita lihat contoh percakapan yang berikutnya. Masih antara Udin dan Edo. Udin, titik-titik, bersihkan papan tulis. Baik Edo. Titik-titik Udin. Sama-sama Edo. Nah, kali ini yang meminta adalah Edo. Nah, jadi kita akan melengkapi kalimat dalam percakapan di bagian percakapan Edo. Kata yang pertama, untuk melengkapi kalimat yang pertama, yang paling tepat adalah kata tolong. Udin, tolong bersihkan papan tulis. Lalu, kalimat yang kedua, titik-titik Udin. Pastinya adalah kata terima kasih. Terima kasih Udin. Nah, anak-anak, kita telah melengkapi percakapan antara Udin dan Edo dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih. Ingat ya anak-anak, jika kita hendak meminta bantuan kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada teman, kepada adik sekalipun, jangan lupa ucapkan kata tolong. Dan setelah mereka membantu, maka kita wajib mengucapkan terima kasih ya, diingat. Nah, anak-anak, sekarang buatlah sebuah percakapan singkat dalam bentuk tulisan. Nah, kalian harus menulis ya, dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih, seperti percakapan Udin dan Edo tadi ya. Kalian harus membuatnya.
Tulislah di buku tugasmu, tulis dengan rapi. Jadi kalian harus membuat di buku tugas. Ingat, ditulis sendiri dengan tulisan yang rapi. Dan dengan tulisan tanganmu sendiri. Jangan sampai orang lain yang menulis, ya. Orang tua, kakak, nenek, om, tante di rumah hanya bisa mengarahkan anak-anak semua. Nah, anak-anak, jadi pelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Ibu guru berharap kalian telah menyimak dengan seksama dan memahami materi pelajaran kita hari ini. Tapi, jika masih ada yang belum kalian pahami atau ingin menanyakan sesuatu, silakan hubungi ibu guru seperti biasanya. Oke anak-anak, semangat dalam mengerjakan tugasnya, ya. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.